Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel kami. Semoga sahabat semua selalu dilapangkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah like, subscribe, komen, dan share channel kami. Dimas merupakan seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Setiap pulang sekolah, Dimas selalu meluangkan waktunya untuk membantu kedua orang tuanya di kebun. Dia membantu orang tuanya menanam, merawat, dan memetik sayur-sayuran yang akan dijual ke pasar. Selain suka membantu orang tuanya, Dimas adalah sosok pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampungnya, Dimas dipercaya menjadi ketua remaja masjid. Setiap malam Jumat, Dimas bersama teman-teman remaja masjid lainnya selalu mengadakan pengajian untuk menambah pengetahuannya tentang agama Islam. Selain pengajian, Dimas dan teman-teman remaja masjid lainnya juga aktif mengadakan berbagai kegiatan sosial di kampungnya. Di usianya yang masih muda dan masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA, Dimas selalu berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Waktu pun berlalu. Dimas sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional di sekolahnya. Di dalam sujudnya, Dimas selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian nasional. Singkat cerita, ujian nasional pun usai. Dimas mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Dia adalah salah satu siswa berprestasi dan hasil dari ujian nasional pun mendapat peringkat pertama terbaik di sekolahnya. Setelah lulus sekolah, Dimas melanjutkan sekolah ke universitas ternama di daerahnya. Dimas kuliah mengambil jurusan akuntansi. Suatu hari, Dimas sedang duduk sambil membaca buku di kantin kampusnya. Ketika sedang asik membaca buku sambil menikmati secangkir kopi, seorang perempuan cantik yang bernama Mira datang menghampiri Dimas seraya ingin menumpang pulang. Kebetulan Dimas dan Mira satu kampung dan teman semasa kecil. "Hai Dimas, sedang apa kamu?" Mira menyapa Dimas sambil tersenyum. Kemudian Dimas pun membalas sapaan Mira sambil tersenyum. "Biasa Mira, ini lagi baca-baca buku sambil ngopi." Kemudian Mira melanjutkan pembicaraan sambil menggoda Dimas. "Kamu memang lelaki idaman Dim. Boleh saya ikut gabung?" Dengan malu-malu Dimas menjawab, Kamu bisa saja Mir. Silahkan duduk Mir. Saya pesankan minum ya. Mau minum apa Mira?" "Terima kasih Dim, saya pesan sendiri saja." Mira menjawab kemudian berjalan memesan minuman. Setelah memesan minuman, Mira kembali lagi bergabung bersama Dimas dan melanjutkan pembicaraan. "Oh ya Dim, nanti pulang kampus jam berapa?" "Nanti saya pulang jam 2 siang Mir." "Kenapa Mir?" jawab Dimas. Kemudian, Mira bertanya lagi kepada Dimas dengan harapan bisa nebeng pulang bareng. "Saya boleh ikut pulang bareng nggak Dim?" "Saya nggak bawa motor nih, motor saya masih di bengkel belum selesai diservis." Dimas lanjut menjawab sambil menatap wajah cantik Mira. "Boleh kok Mir, nanti kita pulang bareng saja. Kebetulan saya juga pulang sendiri." "Kamu masih ada jam kuliah kah Mir?" "Saya sudah nggak ada jam kuliah lagi Dim." "Kalau kamu masih ada jam kuliah, saya nunggu kamu di sini saja Dim," jawab Mira dengan perasaan senang. "Oke Mir, nanti kamu tunggu saya di sini saja ya. Setelah saya selesai kuliah jam 2, saya langsung samperin kamu ke sini. Gimana?" jawab Dimas lagi. Dan Mira menjawab dengan perasaan semakin senang dan menggoda Dimas. "Oke Dim, saya tunggu kamu di sini saja ya. Kamu memang terbaik dibandingkan dengan laki-laki yang ada di dunia ini." Dimas hanya menjawabnya dengan kata, "Masya Allah." Ketika Dimas dan Mira sedang asik ngobrol, terdengar suara azan zuhur. Dimas langsung menutup buku yang telah dia baca dan menuju kasir untuk membayar minuman
yang dipesan tadi. Mira tersenyum bahagia ketika Dimas mengajak dia sholat bareng ke masjid kampus. Dalam hatinya Mira berkata, "Alangkah beruntungnya wanita yang akan menjadi suamimu, Dim." Setelah mereka selesai sholat zuhur, Dimas meminta Mira untuk menunggu di kantin kampus karena dia akan masuk kelas. Jam kuliah Dimas pun selesai. Dia langsung menuju ke kantin menghampiri Mira. "Mira, yuk kita pulang. Saya sudah lapar banget ini." Kemudian, Mira menyuruh Dimas makan di kantin. "Makan di sini saja, Dim, kalau sudah lapar banget." Kemudian, Dimas menjawab dengan sikap buru-buru. "Saya makan di rumah saja, Mir. Kebetulan duit saya habis buat bayar minuman kita tadi. Biar saya yang traktir, Dim," jawab Mira lagi. Kemudian Dimas menolak tawaran Mira, bahkan dia mengajak Mira makan di rumahnya. "Gak usah, Mir. Saya makan di rumah saja. Kebetulan, ibu lagi masak makanan kesukaanku. Nanti kamu ikut makan di rumah juga ya?" Mira lanjut menjawab dan menerima tawaran dari Dimas. "Oke, Dim, tapi saya kabarin ibu saya dulu ya." Sambil berjalan menuju ke tempat parkir, Mira mengabari ibunya kalau dia akan mampir makan dulu ke rumah Dimas. Setelah menempuh jarak sekitar 20 km, mereka akhirnya sampai dengan selamat di rumah Dimas. Ibu Dimas langsung mempersilahkan mereka untuk makan. Hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari ketika jam istirahat, mereka selalu menunggu jam kuliah berikutnya di kantin sambil membaca buku. Dan selalu pulang bareng dari kampus walaupun saling beriringan motor. Saat itu, awan terlihat sangat gelap dan angin berhembus lumayan kencang. Dimas yang sedang berada di belakang motor Mira mencoba mengejar Mira untuk memberitahukan Mira kalau berhati-hati mengendarai sepeda motor karena sepertinya akan hujan. Tidak menunggu lama, di tengah perjalanan, akhirnya hujan pun turun dengan deras. Dimas dan Mira yang melihat ada rumah sawah di depan, mencoba menarik gas motor mereka supaya bisa singgah di rumah sawah tersebut untuk menghindari mereka basah kuyup. Sesampainya di rumah sawah tersebut, kondisi pakaian mereka agak sedikit basah. Berjam-jam menunggu hujan reda, Mira mulai merasa kedinginan karena angin persawahan, sambil berkata kepada Dimas, "Dim, dingin banget nih." Dimas tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya berkata, "Sabar ya, sebentar lagi hujannya berhenti." "Saya juga kedinginan nih, Mir." Mira menjawab dengan suara gemetar sambil mencoba lebih dekat lagi ke samping Dimas. "Iya, Dim." Dimas sangat kasihan melihat kondisi Mira yang kedinginan tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena cuaca yang begitu dingin dan Mira sudah tidak tahan lagi, Mira tiba-tiba memeluk Dimas dari arah depan, berharap bisa mengurangi rasa dingin tubuhnya. Dimas sontak kaget tidak bisa berkata apa-apa ketika Mira memeluknya. Dimas pun perlahan mencoba memeluk Mira karena dia juga merasa kedinginan. Ketika Mira sadar mendapatkan balasan pelukan dari Dimas, Mira menatap Dimas dan memeluknya semakin erat, dan begitu juga sebaliknya. Rasa dingin yang menyelimuti tubuh mereka akhirnya berkurang. Tidak sampai di situ. Ketika mereka saling memeluk dan saling menatap, Mira tak segan mendekatkan bibirnya ke bibir Dimas. Tanpa ada penolakan, akhirnya mereka berdua mulai berciuman dan mulai saling meraba di area-area sensitif tubuh mereka. Satu persatu mereka pun saling melepas pakaian, dan terjadilah pertempuran antara Dimas dan Mira dengan penuh gairah. Di tengah-tengah pertempuran mereka, sedikit demi sedikit hujan pun reda, tapi mereka berdua masih melanjutkan pertempuran mereka dengan berbagai posisi dan gaya. Di saat pertempuran masih berlangsung, mereka tidak mengetahui ada seseorang yang datang ke rumah sawah tersebut. Ternyata, yang datang adalah pemilik sawah dan memprogoki mereka sedang asik bertempur. Dengan rasa malu, mereka mengakhiri pertempuran yang menggairahkan tersebut. Akibat dari kejadian di rumah sawah tersebut, Dimas dan Mira diarak keliling kampung sebagai bentuk efek jerah buat mereka dan sebagai pembelajaran buat penduduk kampung lainnya, bahwasanya berzina itu sangat dilarang oleh agama. Sebulan lebih kemudian,
Tidak ada kabar kehamilan dari Mira. Dimas dengan segera mempersiapkan diri untuk menikahi Mira sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Mira. Setelah menikah, mereka selalu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah mereka perbuat. Dimas dan Mira akhirnya hidup bahagia. 2 tahun kemudian, mereka dikarunia seorang anak yang cantik. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait kisah seorang pemuda yang telah melakukan zina dan akhirnya kembali bertaubat. Semoga dari kisah ini, kita selalu bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.